kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan etika bisnis dan pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Alia Sanumubita dengan NIM 143. Saya Salsabila Meita dengan NIM 137. Saya Gabriel Adriano Putra dengan NIM 171. Saya Rara Aprilia Kerja Putri dengan NIM 140. Dan saya Renata Nabila Putri dengan NIM 138. Selamat menyaksikan. Materi pertama akan membahas mengenai isu etis dalam pemasaran. Isu etis dalam pemasaran semakin menjadi penting seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap etika bisnis dan lingkungan. Konsumen saat ini lebih kritis dan menuntut kejujuran serta transparansi dari perusahaan. Oleh karena itu, praktik pemasaran yang tidak etis dapat merusak kepercayaan dan reputasi perusahaan itu sendiri. Isu etis dalam pemasaran memicu ketika aktivitas pemasaran menimbulkan dilema moral atau bersifat manipulatif. Kajian etika pemasaran menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, serta hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan. Pemasaran tidak hanya bertujuan untuk menjual produk, tetapi juga harus dilakukan secara bermoral dan bertanggung jawab. Etika dalam pemasaran menjadi penting karena dapat menjaga citra dan kepercayaan konsumen. Praktik pemasaran yang tidak transparan atau menyesatkan dapat memicu reaktif negatif dari publik itu sendiri. Selain itu, konsumen saat ini cenderung memilih merek yang menerapkan nilai-nilai etis dalam aktivitas pemasarannya. Pemasaran yang tidak etis dapat menurunkan kepercayaan konsumen, merusak reputasi, memicu sanksi hukum, serta menyebabkan kerugian finansial dan hilangnya loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghindari taktik manipulatif dan memastikan informasi yang disampaikan kepada konsumen bersifat jujur dan jelas. Prinsip utama pemasaran yang etis meliputi kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, perlindungan privasi konsumen, serta menghargai keberagaman. Etika seharusnya menjadi dasar dalam setiap strategi pemasaran agar hubungan antara perusahaan dan konsumen dapat terjaga secara keberlanjutan. Baik, selanjutnya ada materi etika periklanan. Nah, menurut William Hasso pada 2011, etika periklanan menuntut agar pesan iklan tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga pantas secara moral. Artinya, iklan seharusnya tidak mengeksploitasi kelemahan konsumen, tidak memanipulasi fakta, serta tidak menggunakan simbol atau pesan yang menyinggung nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Lalu untuk tanggung jawabnya sendiri ada menghormati hak konsumen atas informasi yang benar, lalu menjaga integritas pesan iklan, serta tidak menggunakan unsur diskriminatif atau stereotip negatif, dan menjaga nilai kesopanan dan ketertiban umum. Fungsi periklanan. Nah, fungsi periklanan sendiri ada 3 yang utama, yaitu fungsi informatif atau informative function, yaitu iklan menyampaikan informasi akurat tentang produk seperti harga, keunggulan, serta cara penggunaan, terutama penting di tahap awal peluncuran produk. Selanjutnya ada persuasive function atau fungsi persuasif. Nah, iklan berupaya mempengaruhi konsumen agar tertarik membeli dengan pendekatan emosional, rasional, ataupun moral tanpa menyesatkan. Selanjutnya ada fungsi pengingat atau reminder function, yaitu iklan menjaga agar merek tetap diingat konsumen dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, selain ketiga fungsi utama tersebut, Mosley pada 1998 menambahkan 2 fungsi penting lain dalam konteks etika bisnis, yaitu fungsi edukatif, yaitu iklan memberi nilai tambah berupa pengetahuan atau kesadaran moral. Contohnya, iklan yang mendorong gaya hidup sehat atau pelestarian lingkungan. Lalu ada fungsi sosial, yaitu iklan menjadi penyedia penyampai pesan moral dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada periklanan dan kebenaran. Jadi Velasquez menegaskan bahwa kebenaran adalah dasar utama hubungan produsen dan konsumen. Konsumen berhak mendapat informasi yang benar agar bisa membuat keputusan rasional. Karena itu iklan yang menipu atau menyesatkan melanggar etika bisnis. Secara utilitarian, iklan palsu merugikan masyarakat karena menyebabkan pemborosan dan hilangnya kepercayaan. Secara deontologis, pelaku bisnis wajib jujur sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konsumen. Dan kemudian menurut Muslitz juga menegaskan bahwa kejujuran adalah inti etika bisnis. Artinya iklan harus menyampaikan fakta apa adanya tanpa menutupi kelemahan atau menimbulkan kesan yang salah. Oke, selanjutnya adalah manipulasi dalam periklanan, yaitu jadi Velasquez ini juga menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran etika paling sering dalam iklan itu adalah manipulasi psikologis konsumen.
Ada 5 contohnya. Yang pertama yaitu eksploitasi emosi seperti rasa takut, rasa bersalah, atau keinginan untuk diterima secara sosial. Kemudian yang kedua yaitu penciptaan kebutuhan semu, yaitu membuat konsumen merasa membutuhkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Kemudian yang ketiga yaitu iklan subliminal, yaitu pesan tersembunyi atau simbol yang memengaruhi alam bawah sadar konsumen. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan kelompok rentan seperti anak-anak atau orang tua yang tidak mampu memiliki klaim iklan secara kritis. Kemudian yang kelima yaitu penyembunyian informasi penting seperti efek samping, batas waktu promosi, atau syarat tertentu. Materi selanjutnya ada iklan dan kelompok rentan. Flashback menyoroti masalah iklan yang menyasar kelompok rentan, terutama pada anak-anak. Anak-anak belum cukup mampu berpikir kritis dan belum bisa membedakan mana informasi yang nyata dan mana yang hanya dibuat untuk menarik dalam iklan. Karena itu, mereka mudah terpengaruh dan percaya begitu saja dengan pesan iklan yang dilihatnya. Jika iklan sengaja diarahkan kepada anak-anak, hal tersebut bisa menjadi tindakan yang manipulatif dan dianggap tidak etis. Sebagai contoh, kita lihat dari iklan cepat saji atau iklan fast food yang menawarkan mainan. Kenapa? Karena hal ini membuat anak-anak tertarik pada hadiahnya, bukan pada kualitas atau kandungan gizinya. Akibatnya, anak-anak bisa memaksa orang tua untuk membeli produk tersebut tanpa memahami apakah makanan itu baik bagi kesehatan mereka. Dalam kondisi seperti ini, Velasquez juga menegaskan bahwa pengiklan memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kelompok rentan, bukan untuk mengeksploitasinya. Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan Muslis, di mana ia menyatakan bahwa pelaku bisnis harus menjunjung nilai kemaslahatan dan tidak mengambil keuntungan dengan merugikan pihak yang lain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada tanggung jawab etis dan pengendalian iklan. Menurut Velasquez, etika dalam periklanan ini bukan hanya tanggung jawab oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan pihak yang saling berkaitan. Nah, yang pertama itu ada perusahaan dan atau pengiklan. Jadi, mereka wajib memastikan bahwa klaim iklan harus benar dan tidak menyesatkan. Iklan tidak boleh melebih-lebihkan atau menyembunyikan hal yang penting yang bisa menyesatkan. Nah, yang kedua, ada lembaga periklanan dan media juga memiliki peran yang penting, menolak iklan menipu atau tidak etis. Nah, mereka ini seharusnya tidak sembarangan menayangkan iklan. Jika ada iklan yang mengandung kebohongan atau melanggar etika, media seharusnya menolak untuk mempublikasinya. Nah, yang ketiga, ada pemerintah dan masyarakat juga turut berperan dalam menjaga etika periklanan. Pemerintah sendiri perlu membuat aturan yang jelas serta melakukan pengawasan, sedangkan dari masyarakat dapat berperan melalui kritik atau laporan jika menemukan iklan yang tidak adil atau merugikan. Nah, Muslis juga menambahkan bahwa pengawasan etis itu tidak hanya cukup dari luar melalui hukum atau peraturan, tetapi perusahaan juga harus memiliki kesadaran moral dari dalam. Artinya, pelaku bisnis harus berbuat etis karena memang sadar itu adalah hal yang benar, bukan semata-mata karena tanggung saksi atau lain sebagainya. Nah, etika seharusnya menjadi kebiasaan dan budaya dalam perusahaan, bukan sekedar aturan yang tertulis. Penilaian etis terhadap iklan bertujuan memastikan bahwa setiap bentuk promosi dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab sosial. Iklan yang etis harus menyampaikan informasi sesuai kenyataan tanpa menipu atau memanipulasi konsumen. Prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan utama agar iklan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai media komunikasi yang bermoral dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus mengenai iklan Kuku Bima Energi dan Extra Joss. Iklan Kuku Bima Energi dikenal sebagai slogannya yang menonjolkan variasi rasa seperti Kuku Bima Energi Rosso, yang menghadirkan berbagai pilihan rasa seperti original, anggur, jambu, jeruk, kopi, dan teh. Kerja keras bagai kuda, ku lakukan untuk keluarga, tak rasa berat beban hidup. Cuma Kuku Bima Energi yang banyak pilihan rasa. Kuku Bima Energi, rasa anggur. Kuku Bima Energi, rasa jeruk. Lebih terasa buahnya. Rasa jambu. Kuku Bima Energi rasa kopi. Baru, Kuku Bima Energi rasa mangga. Sementara itu, Extra Joss merespon dengan iklan yang menyindir pengguna Kuku Bima Energi dengan slogan, "Laki kok minum yang rasa-rasa?" Woi, pelan banget kerja. Capek. Laki minum rasa-rasa, ya nggak laki. Harusnya. Laki, minum Extra Joss. Extra Joss baru, ginseng Korea Royal Jelly, ledakan tenaga seorang laki. Laki minum Extra Joss. Laki. Pemilihan kata dan pesan tersirat dalam iklan tersebut dianggap menyinggung dan dapat menimbulkan ketegangan antar merek serta memengaruhi persepsi konsumen dengan cara yang kurang etis.
Kasus ini menjadi contoh ternyata bagaimana etika periklanan bisa terganggu ketika nilai persaingan sehat tergantikan dengan kampanye yang cenderung saling menjatuhkan. Persaingan yang sehat seharusnya dilandasi oleh inovasi produk dan penawaran nilai yang jujur tanpa harus melemahkan pihak lain secara tidak fair melalui iklan. Jadi, kesimpulan dari materinya yaitu etika bisnis dan pemasaran berperan penting dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak moral dan sosial dari setiap strateginya. Dalam periklanan, etika menuntut kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap nilai masyarakat tanpa manipulasi atau eksploitasi kelompok rentan. Seperti kasus persaingan antara Kuku Bima Energy dan Extra Joss menunjukkan bahwa tanpa etika, iklan bisa menjadi alat menjatuhkan pesaing. Karena itu, etika bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan cerminan moral dan profesionalisme. Keberhasilan bisnis kini diukur bukan hanya dari profit, tetapi dari komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe. Dadah!